Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie II host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Dan di hari ini kita kembali mau membahas dari buku Be a Better Dad Today. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya menyapa setiap Sobat Impact Talk yang setia mengikuti. Terima kasih untuk kesetiaannya, untuk setiap dukungan dan saran-saran yang diberikan. Dan untuk Sobat Impact Talk yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk, silahkan bisa subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung ini dan like video ini dan tekan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan Impact Talk yang hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Dan selain itu juga kita dari pagi hari itu ada Morning Spirit, renungan pagi jam 6, lalu ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak jam 8, dan di malam hari jam 8 ada Impact Family, renungan malam untuk keluarga. Itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan di hari ini nanti sore kita ada kebaktian jam doa masih melalui Zoom. Sobat Impact Talk yang mau mengikuti silakan bisa tanya link Zoom-nya melalui nomor yang ada di layar ya. Dan di hari Minggu untuk Sobat Impact Talk yang punya kerinduan untuk bersama-sama beribadah di Gereja Baptis Pertama, silakan bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Impact Discipleship Communities. Itu ada di Google Play Store, tinggal di-download aja sehingga bisa registrasi untuk mengikuti ibadah secara onsite ya, langsung di Gereja Baptis Pertama, Jalan Wastu Kencana 40. Dan untuk Sobat Impact Talk yang masih mau mengikuti secara online, itu makanya jangan lupa di subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung ini. Jadi bisa mendapatkan link untuk mengikuti ibadah secara online. Nah, hari ini kita kembali mau berbincang-bincang ya, mau ngobrol tentang Be a Better Dad Today, dan kita sudah masuk di panduan ke-10, dan kalau dari judulnya itu dukungan dinamis yang menyeluruh. Nah, ini apakah ini? Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang telah hadir melalui Zoom. Halo Om Aren dan Tante Siwi. Halo semuanya, selamat siang. Selamat siang, apa kabarnya Om, Tante? Sehat-sehat, terima Puji kasih, puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan. Nah ini Om Tante kita masih mengobrol dan nggak kerasa ternyata kita sekarang udah panduan yang ke-10 ya hari ini. Sudah masuk di panduan yang ke-10, lalu ini ada judulnya kan dukungan dinamis yang menyeluruh. Nah ini dukungan ini kan ya bentuk ya pasti ya dari ayah dan ibu kepada anak-anaknya pasti disebutnya kan bentuknya adalah dukungan. Nah cuma ini apa artinya nih buat ayah, kalau di sini mungkin karena bukunya dari buku ayah ya, jadi ya ayah tapi ya pasti juga dengan ibu, apa artinya nih maksudnya, ayah ibu yang mendukung keluarganya? Ya, jadi sahabat Impact Talk ya. Iya, impact talk. Ini pengarangnya kan Pak Slayton ya, Pak Hmm, Slayton. Dan ini sekarang adalah di bab panduan 10. hmm, Panduan 10 ini panduan terakhir ya, panduan terakhir. Nah, dukungan yang dinamis dan menyeluruh ini dibilang dinamis dan menyeluruh karena biasanya menurut Pak Slayton ini hmm, kalau ayah ditanya tentang mendukung anak gitu ya, tentang mendukung anak, khususnya orang-orang di Amerika Utara ya, karena ini kan Pak Slayton ini dari Amerika dan kalau penelitian diambilnya dari yang Amerika juga ya. Tapi hmm, mungkin di Indonesia kurang lebihnya mungkin sama gitu ya, kondisinya mungkin. Nah, jadi kalau menurut Pak Slayton itu kalau orang ayah di Amerika ditanya mendukung anak tuh bagaimana, itu kebanyakan mungkin fokusnya kebanyakan kepada dukungan finansial hmm, gitu. oke. Jadi mendukung finansial aja itu mungkin dukungan yang paling utama, yang lain-lainnya itu kurang diperhatikan atau terabaikan. Hmm, Nah, makanya judulnya itu dinamis dan menyeluruh karena sebenarnya kalau hanya finansial aja itu tidak menyeluruh gitu. hmm, Dan itu tidak dinamis karena hanya menyediakan kebutuhan ya, menyediakan laptop, komputer, kendaraan buat anak.
pendidikan, uang gitu ya, Mhm. finansial seperti itu. Artinya keterlibatan secara, eee, pribadi itu Mhm. kurang. Nah, kalau keterlibatan secara pribadi kurang, itu artinya kurang dinamis. Nah, makanya judulnya dukungan yang dinamis dan menyeluruh itu karena menurut Pak Slayton bukan hanya dukungan finansial, tapi ada 4 dukungan yang lain, yaitu dukungan emosional, Mhm. dukungan fisik, lalu dukungan intelektual, dan dukungan spiritual, gitu. Wow. Jadi selain yang finansial, jadi Pak Slayton di sini tidak membahas dukungan finansial karena kebanyakan ayah sudah fokus ke sana, tapi Mhm. fokusnya pembahasannya adalah tentang dukungan emosional, dukungan fisik anak, dukungan intelektual, dan dukungan spiritual, begitu. Mmm. Oh, ternyata iya ya, kalau dukungan biasanya ya mungkin kita pun ya walaupun itu di Amerika, tapi kita pun mungkin menganggap ya, kalau ayah itu ya secara finansial ya, mendukungnya karena kan ayah hampir semua idealnya adalah ayah bekerja gitu ya, walaupun ya tetap ada juga ibu yang bekerja gitu ya. Eee, tapi ya betul gitu dan ternyata ada 4 ya, bukan finansial di luar finansial ya berarti ya, Om, ya? Ya, Om, Tante, ya, ada 4. Wah, mungkin bisa dijelasin nih, Om, Tante, satu persatu dukungan, 4 dukungan ini. ya. Oke, Bu Siwi akan coba ini ya, membicarakan tentang hubungan antara empat dukungan itu ya. Boleh boleh, oke. Tentang dukungan emosional ya. Mhm. Oke ya. Namun walaupun dukungan finansial memang penting ya, itu hanyalah salah satu dukungan penting yang harus kita berikan bagi keluarga kita. Bahkan di dalam buku itu dikatakan juga bahwa penerbitnya menentang budaya Amerika Serikat yang terlalu mementingkan dukungan finansial dan mengesampingkan dukungan emosional, fisik, intelektual, dan spiritual. Itu kata Pak Slayton ya, bukan penerbit ya. Kemudian realitanya, keempat elemen dukungan yang dinamis dan menyeluruh tersebut bagaikan 4 roda di mobil Anda. Jika salah satu roda dipompa penuh, tapi roda lain agak kempes, mobil Anda tidak bisa melaju dengan cepat. Itu kata buku ini ya. Mhm. Ya, jadi dikasih perumpamaan tentang mobil lah, ada 4 roda gitu ya. Mhm. Nah, rodanya ada yang kempes, ada yang penuh. Jadi mobilnya nggak bisa jalan dengan lancar gitu ya, nggak bisa jalan dengan lancar. Nah, jadi kalau dukungan emosional ini biasanya sebenarnya ya sesuai namanya ya. Mhm. Jadi bagaimana seorang ayah itu secara emosional terlibat terlibat secara positif ya dengan istri dan dengan anak-anaknya. Mhm. Jadi artinya ayah itu terlibat dalam kesedihan si anak, kegembiraan si anak, kekhawatiran si anak, kekecewaan gitu ya, pengharapan-pengharapan si anak gitu. Jadi si ayahnya tuh ada di situ gitu, ada di situ. Mhm. Jadi anaknya tidak gembira sendiri, tidak sedih sendiri, tidak kecewa sendiri, Mhm. tapi biasanya emosi itu kan dicurhat ya. Jadi Mhm. curhat, ayahnya ada ketika dia curhat. Bahkan kadang-kadang hanya melihat tingkah laku atau wajahnya juga bisa kelihatan. Ayahnya bisa tahu, terusnya mendekati, ngobrol gitu ya. Mhm. Jadi secara umum biasanya dukungan emosional itu berarti masing-masing anggota keluarga tuh tahu gitu ya. Mhm. Jadi ketika hubungan emosionalnya sudah dekat, Mhm. maka mereka akan tahu bahwa eh, anggota keluarga yang lain gitu ya akan membantu mereka secara emosional dan bahwa anggota keluarga yang lain itu akan membuat mereka menjadi mempunyai rasa percaya diri yang kuat gitu. Karena mereka sudah terbiasa saling membantu secara emosional gitu ya. Jadi dukungan emosional seorang ayah Mhm. akan membantu keluarganya mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Dan rasa percaya diri yang kuat itu sangat penting bagi si anak itu. Mhm. Nah itu penjelasan singkatnya ya. Itu Mhm. penjelasan singkatnya. Nah, berarti kalau ya kan biasanya kalau yang,
dukungan emosional ini biasanya dari ibu ya, biasanya ibu, Ya, tapi ternyata maksudnya penting juga untuk, ayah juga ya ini ya memberi dukungan, secara emosional, buat anak. Nah, betul, betul, betul. mungkin Om ada pengalaman atau mungkin ada pengalaman dari ayah yang lainnya, susah nggak Om? Maksudnya kalau untuk karena kan mungkin bukan tipe ayah untuk mendukung secara emosi gitu, karena kan ayah seringkali secara logika ya. Nah, mendukung Ya, secara emosi mudah atau gimana nih Om? ya. Jadi kalau menurut Pak Slayton itu Mm, prinsipnya adalah seorang ayah itu perlu terlibat dalam dukungan emosional untuk istri dan anak-anaknya. Ya, ini prinsipnya dulu ya. Jadi prinsipnya begitu. Nah, untuk setiap ayah itu nanti akan berbeda-beda karena tergantung kepada cara si ayah itu waktu kecil dibesarkan. mm, Jadi mungkin ada keluarga yang membesarkan anaknya itu waktu itu dengan hubungan ayah dan anak yang dekat, gitu ya. mm, mm, Nah, kalau misalnya memang ayah itu dibesarkan dengan keluarga yang dia dekat dengan papanya, gitu ya, walaupun dia laki-laki ya, dia dekat papanya. Artinya gini, sejak kecil umur 5 tahun belajar naik sepeda, ayahnya yang ngajari. mm, Umur 6 tahun belajar main layangan, ayahnya yang bikinin layangannya. Terusnya gimana ngikat talinya. Terusnya lari bareng-bareng nerbangin layangannya, gitu ya. mm, Jadi itu udah ada sepeda, udah ada layangan. Terusnya mungkin si anaknya itu umur 7 tahun belajar tambah-tambahan di sekolah, mungkin papanya yang ajarin juga, walaupun kadang-kadang mamanya juga. Jadi gantian gitu ya, gantian. Nah, jadi kalau itu berlanjut terus sampai makin besar, nanti ikut mancing sama papanya gitu ya. mm, Eh, atau ikut kalau misalnya papanya kerjanya boleh ngajak anak, mungkin kadang-kadang anaknya diajak ke tempat kerjanya. mm. Nah, itu kan sebenarnya menumbuhkan keterikatan atau ya ikatan emosi yang kuat ya. Iya. Nah, tapi ada juga seorang ayah yang dibesarkan oleh dalam keluarga yang ayahnya itu nggak deket sama dia gitu. Mm, Kalau saya bilang anak tentara nggak deket sama bapaknya, mungkin nggak bisa digeneralisir ya, iya. karena tergantung lagi sama ayahnya juga sih. Mm, Karena ada juga yang tentara tapi anaknya deket gitu ya. mm, Nah, kalau saya sendiri, ayah saya tentara. Nah, ayah saya tentara itu sering pergi keluar kota. mm, Dan itu kadang-kadang pernah berapa bulan di luar, nggak ketemu. Malah pernah juga 2 tahun, ya 2 tahun pendidikan di luar, nggak ketemu. mm, Dan kalau misalnya ketemu pun, ayah saya itu berkomunikasi dengan saya itu menunjukkan rasa sayangnya adalah dengan memerintah. oh, Jadi ambilkan ini, buatkan mm, kopi, ambilkan itu, mm, lakukan ini, cuci ini. Nah, mm, saya waktu itu masih kecil ya, mm, 10 tahun, 11 tahun kayak gitu, itu ngerasanya cuma disuruh-suruh aja gitu kan ya. Padahal dari sudut pandang si ayah, itu cara dia berkomunikasi. mm, Karena memang nggak bisa main layangan barengan nggak bisa, mancing barengan nggak bisa. Dan mm, di rumah paling begitu, paling kalau nggak main catur gitu ya. Jadi dari segi percakapan ya, emosi verbal itu kurang gitu. mm, Tapi sebenarnya ayah saya selalu berusaha untuk mendekati, mm, tapi bahasanya itu adalah bahasa menyuruh gitu. mm, Nah, saya baru ngertinya sesudah besar gitu ya. mm. Ngertinya sesudah besar. Pernah juga sih sekali ayah saya ikut main gundu. Itu Oh, sekali-sekalinya tuh. Nah, karena wah, itu sekali-sekalinya jadi saya ingat terus gitu ya. mm, mm. Wah, jadi Jadi berkesan. jadi walaupun ada keterbatasan komunikasi verbal gitu ya, Mm, tapi usahanya itu kelihatan gitu, usaha untuk mendekati. Nah, kadang-kadang ayah tuh seperti itu gitu ya. mm, Jadi dia mau ngedeketin tapi kadang-kadang pendekatannya itu beda gayanya dengan si anak gitu kan. mm, Nah, gitu. Tapi itu sebenarnya kalau menurut Pak Slayton itu nggak masalah karena
begini, si anak tuh sebenarnya melihat apa namanya, ketulusan si Mhm. ayah, Mhm. melihat usaha si ayah ya, Mhm. melihat gimana ayahnya tuh mau ngedeketin terus. Mhm. Nah itu sih, nah biasanya ibunya lebih lebih halus nih kalau ngedeketin anaknya itu secara emosi itu lebih lebih bisa kan ya. Iya. Jadi sekali lagi tergantung sih kalau menurut Pak Slater ini tergantung Mhm. bagaimana si ayah itu dibesarkan. Mhm. Karena ada contoh juga di buku ini, contoh Mhm. juga dari Eropa ya, ada Mhm. seorang laki-laki dari Eropa, dia itu tidak biasa berkomunikasi dengan sentuhan dengan orang tuanya. Mmm. Jadi dia punya anak perempuan dan dia nggak pernah memberi semangat ke anak perempuannya dengan cara menepuk bahu, misalnya gitu ya. Wah Mhm. kamu hebat, tepuk bahu gitu. Nggak bisa. Oh. Atau dia mengusap rambutnya si anak Heeh. gitu ya, dengan penuh kasih sayang, nggak pernah gitu. Karena waktu kecil dia nggak bisa. Mhm. Nah, terusnya dia melihat ternyata apa namanya, anaknya itu butuh itu gitu. Mhm. Lalu dia diskusi sama istrinya, kebetulan istrinya mengerti hal itu gitu ya. Mhm. Dan dia dengan kerja keras berusaha untuk bisa melakukan dukungan apa namanya, emosi secara fisik gitu ya. Jadi dukungan emosi secara fisik itu menepuk-nepuk bahu gitu ya. Terusnya apa, mencium ubun-ubun si anak gitu kan. Terusnya ya gini-gini gitu kan. Mhm. Ya seperti itulah gitu kan. Ya itu si anak seneng kan ya kalau kayak gitu biasanya. Nah, dia belajar, tapi susah. Nah, jadi intinya sebenarnya kemampuan si bapak bisa dari paling rendah sampai paling bagus Mhm. mengenai dukungan emosional, Mhm. tapi yang penting adalah si ayahnya mau gitu. Si ayahnya mau untuk melakukan itu. Yang paling penting sih itu, karena si anak bisa merasakan. Iya. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita sulit untuk secara verbal ada ikatan emosi dengan anak atau bagaimana, bukan berarti nggak ada harapan. Yang penting berusaha terus aja. Bisa. Walaupun kadang-kadang kagok ya, walaupun Mhm. kadang-kadang kagok. Ada juga seorang ayah yang kaku orangnya, tapi karena berusaha mau dekat sama anaknya, dia berusaha ngelawak gitu Oh. ya. Jadi ngelawaknya itu menurut si bapaknya itu lucu, tapi menurut anaknya itu garing, garing Oh. pisang gitu. Saya tahu nih ada bapak-bapak yang coba ngelawak anaknya tapi garing pisang. Oh. Mau dikasih contohnya nggak Oh. lawakannya, joke-nya? Oh. Terserah Ada Om. ada Oh, ada. ada Om. Emang Joke-nya kayak gini, gimana Om? ini bapak ini nih memang kaku banget gitu ya, kaku banget. Terusnya anaknya bilang, "Ayo dong, ngelawak dong," gitu ya. Mmm. Terusnya bapaknya bilang gini, mikir, terus dia bilang gini, "Burung apa yang selalu nolak?" Gitu. Oh, apa ya? Anaknya bingung kan, Iya. burung apa yang selalu nolak ya? Bingung ya, Mmm. "Nggak tahu deh." Terusnya bapaknya bilang, "Burung gagak." Oh, kenapa? "Enggak Oh, enggak enggak, oh gagak." iya. Garing sih. Garing kan? Garing nggak? Garing banget. Ada satu lagi, ini beneran, ini beneran. Heeh. Ada satu lagi, dia nggak bisa tapi dia berusaha karena anaknya bilang, "Ayo dong, ngelucu," gitu. Terus dia bilang gini lagi, "Gula apa yang bukan gula?" Wah, gula apa Om? Anaknya bingung lagi kan, "Apa sih ini?" Gitu ya. Lucu nggak ya? Anaknya lagi mikir nih, lucu nggak? Heeh. Ya nggak tahu deh apa gitu ya. Jawabannya, gula aren. Loh, kenapa gula aren? Aren. Oh, aren. Kenapa gula Ngerti nggak? aren? Itu lucu tuh. Kenapa nggak ngerti Garing banget Om? ya, tapi ngerti ya? Ngerti. Iiwas ngerti ya? Ngerti. Gula Aren ya gula sama. aren. Harusnya kan gula aren gitu kan. Iya, aren. Tapi ini diinggrisin gitu jadi Arnold gitu kan. Aren, gula aren. Aren. Garing pisang. Tapi kegaringan itu justru yang bikin ya si anaknya jadi lucu-lucu asem gitu kan jadinya ya. Tapi jadi lucu lah gitu. Iihos Nah ketawa kayak kok gitu. Om. Jadi Iihos ketawa. ya, jadi intinya si bapak bisa aja sih nggak pintar ngelucu gitu ya. Bisa aja kaku gitu ya. Bisa aja orangnya sebenarnya kurang lah untuk masalah emosional. Tapi dia berusaha, berusaha, berusaha.
Anaknya sih mungkin ngata-ngatain lah ya, Hmm. mencela gitu, ini gimana sih garing pisan, tapi ada hubungan emosinya jadi muncul gitu kan. Nah, gitulah intinya Wow. dukungan dukungan emosi itu sebenarnya untuk apa sih dukungan emosi itu? Sebenarnya itu Hmm. untuk menumbuhkan rasa percaya diri si anak gitu. Hmm. Rasa rasa percaya diri si anak. Hmm. Jadi karena ketika dia merasa ada orang yang secara emosi dekat sama dia, dia itu jadi kuat sebenarnya. Ya, Sobat Impact Talk, jadi untuk ayah yang kurang bisa ngelawak atau kurang begitu fleksibel, tetap bisa ya untuk mendekati anaknya dengan caranya sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya dukungan yang emosional ini itu juga berlaku bagi ayah untuk istrinya sebenarnya, untuk ibunya si anak-anak gitu ya. Jadi memberikan dukungan emosional yang efektif bagi istri itu pasti nggak mudah kan ya, karena si ayah ini dia harus belajar menjadi murid istrinya. Menjadi murid itu maksudnya apa sih? Mendengarkan dengan penuh perhatian gitu ya. Mendengarkan dan memperhatikan dengan penuh perhatian kan murid gitu ya. Jadi mendengarkan dan memperhatikan penuh perhatian suasana hati istrinya, perhatian istrinya, memperhatikan kelebihannya, memperhatikan kelemahannya. Nah, itu sebenarnya udah ada dibahas di panduan nomor 6 ya. Itu ada lagi bagaimana kita belajar berkomunikasi dengan istri gitu ya. Lalu begini, karena wanita itu berbeda, jadi dukungan emosional yang efektif bagi beberapa wanita gitu ya, itu bisa nggak efektif bagi wanita yang lain gitu ya. Makanya suami itu memang harus fokusnya kepada wanita yang jadi istrinya aja gitu ya, nggak usah fokus sama wanita lain. Ya, jadi nggak pusing gitu. Jadi cuma fokus saja. Jadi gini, eh, ada yang nulis ya, Slayton nggak nulis sih, tapi ada yang nulis untuk menjadi pria idaman sebenarnya bisa dipermudah dengan hanya fokus kepada satu wanita. Kalau wanita itu Maksudnya sudah gimana nih, Om? mengidam-idamkan dia, artinya istrinya ya, Mhm. itu sebenarnya dunia udah milik dia sih, kalau udah kayak gitu ya. Kalau istrinya Wow. udah mengidam-idamkan dia sebagai seorang suami, ya udah dunia itu udah milik dia. Hmm. Ya, perempuan yang lainnya udah nggak terlalu penting lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi Pak Slayton ini di sininya sebenarnya menceritakan juga sih tentang ada pengalaman seseorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang masa kecilnya itu kurang mengalami kasih sayang dari orang tuanya. Nah, jadi si suami ini sambil jadi suami, tapi juga sambil jadi apa namanya ya, terapis gitu ya atau psikolog yang akhirnya menolong ya, menolong istrinya, Mhm. akhirnya apa memenuhi kebutuhan yang waktu kecil tidak terpenuhi. Intinya dukungan Anda terhadap istri Anda akan memberikan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa Anda sungguh-sungguh berkomitmen mencintai, menghargainya, serta selalu ada untuknya dan anak-anak saat situasi menjadi sulit. Ya, Mhm. jadi apa namanya kadang-kadang ada wanita atau istrinya itu yang waktu kecil kurang mendapatkan dari orang tuanya gitu ya, tapi akhirnya mendapatkannya dari suaminya gitu. Jadi dia benar-benar merasa dicintai, dihargai gitu ya, dan suaminya dia benar-benar ngelihat bahwa suaminya tuh benar-benar berkomitmen kepada dia Mhm. gitu. Itu yang kepada istri ya. Mhm. Jadi kalau pengalaman si pria yang diceritakan oleh Pak Slayton ini, istrinya itu nggak punya pengalaman makan 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 bersama dengan orang tuanya, nggak ada. Oh. Nggak punya pengalaman dikasih hadiah sama orang tuanya, nggak pernah. Mhm. Nggak pernah ditanyain dengan perhatian, kamu gimana kabarnya, ini gimana, enggak. Jadi benar-benar dicuekin banget gitu ya sama orang tua. Nah, jadi si suaminya ini memperhatikan, oh ternyata istrinya pengalamannya begitu. Jadi akhirnya dia makan malam selalu menyempatkan makan malam gitu. Mhm. Terusnya makan bersama gitu. Terus dia selalu beli hadiah-hadiah kecil, nggak mahal tapi hadiah. Dan ternyata dia perhatiin kalau makan malam istrinya semangat gitu ya. Mhm. Dikasih hadiah kecil yang sederhana, istrinya senang banget. Jadi Mhm. kayak anak kecil gitu ya, senang gembiranya gitu. Mhm. Terusnya kalau diajak ngomong, didengerin, istrinya ngomong apa aja,
diperhatikan, matanya tertuju ke istrinya, ke wajah istrinya gitu ya. HP-nya ada jauh gitu ya di meja. Itu senang banget gitu. Nah, jadi setelah berapa lama gitu ya, setelah setahun 2 tahun, akhirnya kebutuhan istrinya untuk diperhatikan itu terpenuhi gitu dari si suaminya ini. Jadi si istrinya juga ke anaknya akhirnya bisa apa namanya, bisa memberi perhatian yang penuh gitu ya, yang lengkap Oh, gitu. ternyata Heeh. bukan hanya dari ayah ke anak aja, tapi ya sebagai ya suami juga ke istri. Jadi memang ke seluruh keluarga ya Om ya. Maksudnya ya Iya, ada juga mungkin ada juga pengalaman yang mungkin istri yang harus memperhatikan suami. Pokoknya memang iya, saling saling ya Om iya, ya. Jadi betul memang saling, betul. bukan hanya apa istri aja atau ya bukan hanya suami aja, tapi memang ya saling ya. Walaupun ya di Iya, sini buku ini memang berbicara dari sisi ayah, dari sisi suami, tapi ya ternyata untuk seluruh keluarga ya Om ya. betul, 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 Karena betul. ternyata itu betul kalau sudah terpenuhi yang ibu terpenuhi, jadi ke anak-anak pun juga memenuhi memenuhi dukungan emosional ya gitu ke anaknya. Iya, iya, Luar biasa. betul, betul. Nah, terus Om Iya, tadi juga kayaknya udah memang benar yang tadi Tante di awal ngomong ya bahwa ini kan saling mendukung gitu ya. Tadi dari yang emosi ini juga tapi memang menyangkut juga dengan dukungan fisik ya Om ya. iya, iya, benar, Jadi benar, memang benar. memang Iya, kalau dukungan fisik berarti tadi yang Om udah jelasan apa tadi yang mengelus kepala eh, gitu ya Om ya. iya, iya, betul. Boleh dijelaskan Om yang dukungan fisik nih apa apa saja nih? Jadi menurut buku ini beberapa ayah akibat asuhan yang mereka dapatkan menjadi enggan menunjukkan kasih sayang secara fisik pada anak-anak ya, atau istri mereka. Dalam pandangan Pak Slayton, ini adalah sebuah kekeliruan. Penelitian berkali-kali hal ini tentang besarnya manfaat sentuhan fisik tanda sayang kepada bayi dan anak-anak, bahkan eksperimen sadis Nazi pada Perang Dunia Kedua menunjukkan bahwa bayi yang tidak pernah dipeluk atau diberi sentuhan kasih sayang akhirnya mati. Selalu begitu, walaupun sudah diberi segalanya yang mereka butuhkan. Nah, kemudian kebutuhan manusia akan dukungan fisik adalah kebutuhan dasar manusia, seperti air. Kita tidak dapat hidup tanpanya. Jadi, jangan ragu untuk memberikan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Tentu hal ini harus diberikan pada usia dan cara yang tepat. Tapi yang penting harus diberikan. Sebagai laki-laki, Pak Slayton bilang, tidak boleh membiarkan rasa takut akan penolakan atau apapun itu menghalangi kita untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak laki-laki, anak perempuan, dan anggota keluarga lainnya, yaitu dukungan fisik. Ya. Jadi dukungan fisik ini memang sebenarnya kebutuhan apa namanya? Kebutuhan sentuhan ya, kebutuhan sentuhan. Jadi kalau bayi gitu ya kan sampai umur 5 tahun, umur 6 tahun itu pasti akan banyak dipeluk gitu ya, digendong gitu. Nah, jadi kalau misalnya anak umur 3 tahun, kadang-kadang hujan deras ngedengar petir sedikit aja langsung nangis ya. Nangis terusnya pasti ngejar nyari ibunya gitu. Nah, itu harus dipeluk sih. Harus dipeluk. Jangan dia kedengar petir nangis ngejar nyari ibunya gitu ya, ngejar ibunya. Ibunya lihat itu ibunya lari ngejauh gitu ya. Jadi anaknya ngejar lagi dia malah lari jadi main-mainin gitu ya, Oh, kejar-kejaran. Nah, itu ada sih yang kayak gitu. Jadi ibunya iseng gitu ya. Anaknya ngejar dia, ibunya lari ngejauh. Wah, itu ibu yang lucu. Tapi ada ya seperti itu. eh, Nah, itu tapi jangan harusnya gitu ya. jangan, harusnya justru langsung ya dipeluk gitu Iya, ya. iya, langsung. Ya namanya umur 3 tahun ya, nggak Hmm. ngerti apa-apa kan, yang dia ngerti adalah itu hal yang menakutkan gitu. Nggak bisa dikasih penjelasan, Nak, itu tuh petir nggak apa-apa." Ya dia kagak ngerti gitu ya. Nah, Yang dia butuhkan bukan penjelasan. Jadi ada waktu-waktu hmm. sesuai umur, anak itu nggak butuh penjelasan. Anak itu cuma butuh penerimaan Oh, gitu. Penerimaan akan rasa takutnya dia, penerimaan akan kekecewaannya dia, penerimaan akan mungkin kemarahannya dia. hmm. Dia cuma pengen butuh diterima aja gitu. Hmm. Lalu
setelah diterima tapi tetap disayangin gitu. Mhm. Nggak perlu dijelasin. Ada umur-umur yang begitu. Nanti udah makin besar baru dijelasin gitu ya. Mhm. Oh itu cuma petir gitu ya. Malah Mhm. perlu dikasih tahu, oh kalau petir itu aman, asal kita nggak di bawah pohon, asal kita nggak megang tiang listrik yang terbuat dari besi misalnya atau apa. Nah itu kan bisa mulai diajarin ya kalau udah umurnya cukup. Oh. Tapi kan sebenarnya apa namanya, kebutuhan fisik itu bisa juga dengan misalnya ya tadi itu, biasanya sih kalau bapak-bapak ke anaknya ya paling tepuk-tepuk bahu lah gitu ya. "Udah tenang ya," gitu kan, tepuk-tepuk bahu gitu kan. Nah. Kalau anak perempuannya tepuknya pelan-pelan lah. Kalau bapak ke anaknya laki-laki agak keras dikit nggak apa-apa, "Ah udah," ya gitu kan ya. Nah gitu, tapi biasanya sih tepuk-tepuk bahu sih. Kalau peluk itu kayaknya tergantung umur gitu ya, Mmm. tergantung umur. Kalau misalnya udah teenager mungkin, udah enggak ya, Nah. bapak ya, gitu ya. Paling cuma gini-giniin kepala gitu kan ya, Mhm. heeh. Atau sebenarnya sih, dengan perhatian pandangan kita yang penuh gitu ya, itu kan sebenarnya boleh dibilang fisik ya, artinya Mmm. kontak mata, kontak Mhm. ini gitu. Jadi itu sih, Mhm. apa namanya, dukungan fisik. Nah sebenarnya dukungan fisik itu hanya untuk menunjukkan bahwa seperti kayak emosional tadi, menunjukkan Mhm. bahwa si anak itu tidak sendirian atau si istri tidak sendirian, Mhm. tapi ada orang lain yang bersama dia sehingga dia jadi kuat, dia jadi percaya diri, Mhm. dia jadi apa namanya, kuat untuk menghadapi masalah Mhm. dan apa, dan dia, merasa tidak sendirian, intinya begitu ya. Karena itu nanti ujungnya seperti Pak Slater bilang di bab yang lalu itu berhubungan dengan kenangan. Kenangan yang diberikan oleh orang tua, kenangan yang indah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Mhm. Karena buat anak kecil umur yang masih kecil gitu ya, asal dia udah bisa ingat ya. Mmm. Ketika dia takut terusnya dia dipeluk sama ibunya gitu ya, atau sama bapaknya gitu waktu dia masih kecil tapi dia udah ingat. Itu sebenarnya ingatan yang buat dia indah Mhm. gitu kan ya. Mhm. Seperti itu. Jadi jadi sebenarnya yang manusia butuhkan sebenarnya, ingatan atau kenangan yang indah yang memberi kekuatan Mhm. kepada dia, gitu ya, kepada anak itu, Iya. gitu. Iya, supaya nantinya memang meneruskan juga ya ke generasi berikutnya, ke anaknya. Maksudnya kalau dari orang tua, kita sudah mendapatkan hal yang baik gitu ya, yang tadi Om bilang juga penerimaan, ya nanti juga kan saat kita punya anak gitu, akan meneruskan gitu kan hal yang baik itu Iya gitu ya. Dan tadi juga iya yang Om juga kan, punya walaupun cuma sekali itu tapi kan jadi punya memori yang baik bahwa iya ayahnya Om juga iya, main bersama gitu ya, main main gundu gundu bareng-bareng ya, bersama gitu. Itu juga kan betul menjadi, betul, memori yang baik gitu kan. Makanya ya iya, Om juga ya betul ke betul, anak-anak juga bisa, bersikap ya seperti betul, sekarang ini gitu kan, bisa iya menyayangi anak-anak, istri dan anak. iya, Wow. Elemen lain dari dukungan fisik adalah memastikan anak-anak Anda makan teratur, Oh. tidur cukup, dan beraktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari. Oh, oh Saya ini tidak olahraga gitu ya? olahraga, iya, ya, Teratur. iya. Terus kemudian Pak Setan bilang, apa namanya, Pak Setan tidak bilang bahwa kita harus memaksakan makan sehat 3 kali sehari, meninabobokan mereka, dan bermain olahraga dengan semua anak setiap hari. Nah. Pak Setan hanya bilang bahwa sebagai kepala rumah tangga, berikan teladan dalam segala hal. Mmm. Nah, jika Anda ya, menurut kita lah ya, kelebihan berat badan, makan sembarangan, merokok, minum minuman alkohol berlebihan, atau nonton TV terlalu sering, kemungkinan besar anak-anak Anda akan meniru teladan kita. Itu iya, menurut Pak Sletan ya. iya. Mmm. Jadi memang sebagai apa ya, orang tua kan harus Mmm. memenuhi kebutuhannya ya, kebutuhan fisiknya Mhm. kayak makan ya, Mhm. yang sehat lah ya, yang sehat gitu. Jadi kalau yang sehat kan sebenarnya harus ada karbohidratnya, harus ada sayurnya, serat, harus ada protein gitu ya, Mhm. harus ada mineral, nah kayak gitu-gitulah. Lalu apa namanya, tidur cukup gitu, beraktivitas fisik,
ya mungkin jalan, naik sepeda, lari atau apa gitu ya. Seperti itu. Jadi, tapi kalau di sini Pak Slayton sih kelihatannya lebih menekankan kepada teladan si orang tua. Jadi artinya orang tua menunjukkan bahwa dia memang makanannya sehat, gitu ya. Terusnya memang orang tua ini tidurnya juga cukup, beraktivitas fisik juga ada, gitu ya. Jadi bukan kaum rebahan lah, gitu ya, bukan kaum rebahan. Jadi ada kegiatan fisiknya, gitu Oh, ya. iya. Terusnya tidak tidak minum alkohol yang berlebihan, gitu ya. Kalau di sini sih dibilangnya tidak minum alkohol berlebihan gitu ya. Jadi artinya minum alkohol boleh aja gitu. Asal nggak berlebihan. Tapi kita mesti ingat ini yang nulis orang Amerika yang mungkin tinggalnya di tempat yang ada winter ya, yang ada winter, yang ada musim dingin ya. Jadi kalau ada musim dingin minum anggur itu malah bikin hangat gitu ya. Kan. Cuma kalau di Indonesia musim panas minum anggur kepanasan ya, jadi keringetan. Ya itu intinya teladan sih. Jadi teladan dari segi bagaimana fisiknya baik, tapi juga menyediakan juga makanan yang menyehatkan gitulah ya. Jadi jangan makanannya yang junk food ya, yang meat gitu ya, terusnya sama yang meat gitu ya. Inilah intinya Gitu. ini ya masakan rumah ya Om ya ya Om Tante Ya yang baik. benar 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 benar. Masakan rumah yang Ya. baik. Walaupun tetap yang dicari masakan dari luar rumah Oh, ya. ada juga ya. Ya, tapi kan Ya. seizin papa mama ya, jadi tetap bukan sembarangan gitu ya. Jadi tetap makanan yang Betul. yang Ya itu bagus. dukungan fisik seperti tadi udah Oke. selesai sih tadi. Oh, oke. Nah, boleh lanjut lagi yang spiritual ini apa nih, Om Tante? Oh, mental intelektual dulu aja ya, baru Oh, spiritual oke ya. oke oke. Oke. Boleh. Nah, oke. Ini kalau Pak Slayton ini tentang mental intelektual itu mulainya di anak kecil, waktu anak Ah, kecil. Jadi ketika anak masih kecil, Pak Slayton itu mendorong supaya ayah atau ibu itu membacakan buku atau membacakan cerita untuk anak-anak saat mereka mau tidur. oh, oke. Itu kelihatannya kayak ini ya, tapi ternyata kalau menurut riset itu ternyata berdampak besar gitu ya. Ini akan dibacakan nih risetnya. Riset berjudul Children Better Prepared for School if Their Parents Read Aloud to Them yang dimuat dalam British Medical Journal Mei 2008 membuktikan hal ini dengan sangat jelas. Disebutkan dalam riset tersebut, anak kecil dengan ayah dan ibu yang rutin membacakan buku atau majalah cenderung meraih prestasi akademis yang lebih baik di semua jenjang sekolah daripada teman mereka yang tidak memiliki kebiasaan itu. Ya, jadi menurut penelitian itu anak-anak yang biasanya masih kecil ya, biasanya masih kecil belum bisa baca gitu, itu udah dibacain cerita-cerita. Gitu. Ternyata daya imajinasinya lebih berkembang gitu ya. Kalau penjelasannya sih apa sih? Ada dendrit kan ya. Jadi di otak itu kan ada dendrit. Jadi ketika dia diberitahu sesuatu yang baru, gitu ya kan dari buku-buku bacaan itu kan muncul yang baru gitu. Itu muncul dendrit baru, terusnya terkoneksi antara dendrit yang satu dengan dendrit yang lain, terkoneksi lagi gitu ya. Nah itu membuat kapasitasnya jadi lebih besar. Otak yang terpakainya jadi lebih banyak. Nah itu yang membuat akhirnya ketika dia menemukan suatu hal, dia lebih cepat menghubungkan hal ini dengan hal itu. Jadi semua hal itu terhubung. Sementara anak yang lainnya itu, misalnya ada A, ada B, ada C, ada D, mereka nggak bisa menghubungkan jadi suatu hubungan yang jelas kayak puzzle gitu, mereka bingung. Tapi kalau yang ini kayak ada puzzle, mereka bisa cepat menghubungkan gitu ya, lebih cepat. Nah ini penelitian yang bisa memotivasi ya, supaya orang tua sebenarnya memanfaatkan waktu untuk membaca buat anak-anaknya gitu ya. Lalu kalau udah makin besar, nah orang tua itu bisa meluangkan waktu untuk jawab pertanyaan tentang alam,
pertanyaan tentang semesta, tentang sejarah, gitu, tentang orang-orang penjelajah dan yang lain-lain gitu ya. Nah, jadi itu ternyata sangat berdampak besar gitu buat si anak gitu. Untuk mental dan intelektualnya dia itu sangat besar. Kalau bapaknya nggak selalu bisa gitu ya, kadang-kadang aja bisanya, ya gantian sama mamanya gitu ya, sama istri gitu. Wow, Mmm, penting ya membacakan apa buku cerita, buku cerita atau apapun dibacakan sebelum tidur itu ternyata penting ya, padahal kayak ya, kayak ya kayak bener yang tadi Om bilang juga kan kayak biasa saja gitu ya. Tapi ya, ternyata dampaknya besar. Nah, jadi ini orang tua, semua orang tua kalau apalagi anaknya mungkin masih kecil-kecil gitu ya Om ya, jadi boleh penting gitu untuk apa dibacakan cerita gitu ya, dibacakan ya, cerita. betul, Itu betul. ternyata memberikan hal yang baik di otaknya ya. Wow. Ya. Nah, terus kan anak-anak berbeda ya, Hmm. berbeda-beda ya. Jadi gini, setiap anak tentu berbeda. Ada yang lebih suka berpikir secara akademis, ada yang lebih menguasai bidang lain. Hal ini normal dan baik. Setiap anak memiliki bakat alami, juga kelemahan. Namun, setiap anak juga memerlukan ilmu pengetahuan dasar, membaca, menulis, dan berhitung. Paling tidak pada tingkat dasar. Ya, jadi kalau Pak Slayton ini apa namanya fokusnya itu kepada yang tadi ya, bagaimana supaya dendrit otaknya anak itu bisa semakin berkembang dan semakin terkoneksi, Hmm. lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, gitu ya. Hmm. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, tapi pertanyaannya jawabnya juga mesti sebenarnya harus benar-benar baik ya, karena kadang-kadang ada orang tua juga yang ditanyanya sederhana, tapi mikirnya udah jauh-jauh gitu. Oh, Pernah dengar nggak contohnya tuh? kayak Apa gimana tuh? Om? Contohnya gini, anaknya nanya, habis, "Ma, aku SD ya, anak SD masih kecil lah, masih kelas 2 SD gitu ya. Hmm. Pulang-pulang nanya baru habis pelajaran biologi kan. Nah, terusnya dia nanya ke ibunya, "Ma, aku tuh dari mana sih apa munculnya?" Hmm. Gitu. "Aku tuh dari mana sih?" gitu katanya. Iya. Wah, ibunya bingung nih dari mana gitu ya. Nah, terusnya apa mesti diajarin tentang biologi gitu ya. Heeh. Ibunya mikirnya langsung gitu kan. Waduh, ngajarinnya gimana nih gitu kan. Terusnya ibunya udah mikir tentang biologi yang tentang apa sih, pembuahan, apa-apa, lahir dari Hmm. mana gitu kan ya. Udah mikir Heeh. sampai situ. Jadi akhirnya udah deh jelasin aja deh. Dijelasin panjang lebar gitu ya, anaknya bingung gitu ya. Terusnya setelah selesai, "Ngerti nggak?" kata ibunya. Terusnya anaknya bilang gini, "Waduh, ruwet ya. Kalau teman saya sih dia mah dari Magelang." Jadi anak bilang, "Saya tuh dari mana sih?" gitu ya. Oh, iya. Ternyata "Teman saya sih dari Magelang, Bu, nggak seruwet itu," katanya. Nah, jadi nggak, itu terlalu heeh, berlebihan lah ya. iya, Namanya juga lawakan ya, joke ya. iya. Terlalu berlebihan. Tapi kadang-kadang gitu, kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi Hmm. anak nanya apa, orang tuanya udah pikirnya kejauhan gitu. Jadi ngejelasinnya detail, ngejelasinnya itu kayak kayak ngajarin anak SMA gitu ya, padahal Hmm. anaknya masih SD. Iya. Nah, jadi harus disesuaikan. Jadi jangan orang tua itu kayak mau transfer apa yang dia tahu ke anaknya blek gitu. Jangan. Tapi lihat dulu nih umurnya berapa, dia Hmm. ngertinya gimana. Nah, penjelasannya disesuaikan ke kebutuhan dia sih umurnya. Nah, itu salah satu yang penting juga ya, Hmm. ketika anak nanya jawabannya juga begitu gitu. Nah, Disesuaikan dengan terus usia ya jadinya ya. iya, sesuai Disesuaikan dengan usia. si anaknya butuhnya apa. Kalau butuh Betul. jawabannya dari Magelang, ya udah dari Magelang aja, nggak usah yang lain-lain. Iya. Nah, kalau Pak Slayton ini Hmm. juga bilang anak tuh perlu ilmu pengetahuan dasar, Hmm. baca, nulis, Hmm. berhitung. Kelihatannya sih sepele ya, Hmm. tapi ternyata yang namanya maksudnya baca, menulis, berhitung itu ternyata itu hubungannya dengan literasi ya, kemampuan literasi yang Hmm. apa namanya, yang kita tahu Hmm. Indonesia tuh ternyata urutan apa ya, urutan bawah gitu ya. Ah. Kalau ujian-ujian literasi kayak di PISA gitu ya, ujian PISA atau ujian apa itu
ternyata kurang gitu. Artinya apa? Artinya nggak bisa baca. Artinya sebenarnya banyak yang kurang bisa baca gitu, nggak ngerti apa yang dibaca. Dia nggak bisa membedakan antara fakta dengan opini, nggak bisa ngebedain. Dia nggak bisa ngebedain antara orang bercanda sama orang serius, nggak bisa ngebedain. Dia nggak bisa ngebedain antara satir dengan benar-benar menghina orang, nggak bisa ngebedain. Nah, itu yang kurang literasi gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar baca ya. KOMPAS, Kompas gitu ya, bukan. Apalagi KOMPAS, koran. Nah, itu Aduh, lebih repot jadi lagi gitu ya. iya. Itu udah penafsiran. Nah, tapi selain pengetahuan dasar yang sebenarnya sulit ini ya, kemampuan membaca, menulis dan berhitung ini, Pak Slayton itu juga menganjurkan supaya anak itu bisa mengembangkan keahlian lain, yaitu keahlian berorganisasi, keahlian mengendalikan diri dengan disiplin, dan keahlian berpikir kritis. Gitu. Jadi orang tua nih perlu sih ngajarin anak tuh, ayo ikut organisasi, ayo ikut gitu ya. Terusnya berdisiplin gitu ya. Lalu berpikir kritis, diajak ngomong, yang kayak tadi itu bisa nggak ngebedain antara satir dengan memfitnah gitu ya, membedakan antara apa opini pendapat orang dengan fakta tuh ngebedainnya gimana sih ya, itu banyak yang nggak bisa ngebedain tuh ya kalau lihat-lihat mah kalau di apa di media sosial gitu ya. Gitu. Jadi itu yang penting karena menurut Pak Slayton begini, apapun cita-citanya, bahkan jika mereka kemudian bekerja sebagai montir, bekerja sebagai tukang batu, atau bekerja sebagai penjaga kebun binatang, dalam kurung, Pak Slayton bilang, semua ini pekerjaan mulia. Nah ini saya senang nih, Pak Slayton bilang gitu tuh senang. Tukang batu, penjaga kebun binatang, montir, kata Pak Slayton, semua ini pekerjaan yang mulia. Ya, saya senang karena saya setuju seperti itu ya. Anak-anak kita perlu mempelajari keahlian yang tadi itu, ya disiplin diri, berpikir kritis, belajar literasi, organisasi. Karena tanpa keahlian tersebut, mereka akan menjadi buruh yang tidak cakap, gitu. Jadi bisa aja sih mereka akademisnya pinter, tapi berpikirnya nggak kritis, gitu ya. Seperti itu. Jadi apa namanya yang didorong oleh Pak Slayton itu adalah kemampuan-kemampuan yang tadi ya, disiplin, literasi dan lain-lain. Spiritual Kalau apa sama nggak Om sama dengan yang tadi itu maksudnya mental, intelektual itu bukannya sama? sama sebenarnya, Sama. sama sebenarnya, tapi ini berhubungannya dengan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya sama ya, itu kan urusannya mental ya, urusannya mental. Tapi berhubungannya dengan Tuhan. Jadi Pak Slayton nih ngasih contoh nih, ada seorang namanya Jack gitu ya. Dia jarang ketemu sama, dia punya anak laki-laki tapi dia jarang ketemu gitu ya. Terusnya dan dia sama ibu dari anaknya ini nggak menikah. Gitu ya. Setelah kelahiran anak keduanya dia masuk penjara, gitu, dihukum selama 3 tahun. Nah kan jadi nggak bisa ketemu kan, nggak bisa ketemu. Terus Jack itu bertemu dengan pendeta penjara. Pendeta penjara yang juga seorang ayah yang baik, bukan cuma pendeta doang, tapi seorang ayah yang baik. Lalu pendeta ini mendorong Jack untuk mendoakan anak-anaknya dan ibunya setiap hari. Tadinya Jacknya nggak mau sih, tapi akhirnya ya udah deh mau. Jadi akhirnya Jack juga ngedoain anak-anaknya dan ibunya itu didoain setiap hari. Terus apa namanya? Menurut ceritanya Pak Slayton ini, suatu hari Jack terkejut mendapatkan surat balasan dari salah satu anak laki-lakinya yang mengucapkan terima kasih karena Jack sudah mendoakan dia. Jadi mereka bersurat-suratan. Nah, dalam surat itu Jack selalu menulis, saya selalu mendoakan kalian, saya selalu mendoakan kau dalam doaku, saya selalu menyebut namamu dalam doaku. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, ternyata jawabannya adalah si anaknya itu mengucapkan terima kasih gitu. Si anaknya itu tersentuh gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ini kan mental ya, artinya suatu kebaikan, suatu hubungan emosi juga ya.
Nah, tapi ini hubungan emosinya ini kan berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar dari kita gitu ya. Jadi kita sebenarnya kita tuh mempunyai ikatan emosi gitu ya dengan anggota keluarga kita, tapi bisa ikatan emosinya itu tanpa kita melibatkan yang lebih besar, oknum yang lebih besar, yaitu Tuhan. Bisa kan ya? Ada kan keluarga yang gitu ya. Wah, mereka kompak banget lah ini, tapi Tuhan nggak ada di keluarga mereka. Mereka nggak pernah menyebut Tuhan, mereka nggak pernah bersandar pada Tuhan, ada. Tapi kalau di sini dukungan spiritual itu adalah hubungan emosi, hubungan mental, hubungan yang baik, yang kuat, tapi melibatkan oknum yang lebih besar yaitu Tuhan yang mereka imani. Nah itu sebenarnya spiritual itu sih, gitu. Jadi tetap ada kedekatan gitu ya. Tapi ada yang dilibatkan yaitu Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kerohanian anak, kalau menurut Pak Slayton, itu sebenarnya yang pertama adalah tanggung jawab orang tua. Lebih spesifik lagi, itu sebenarnya tanggung jawab ayah, gitu ya. Lebih spesifik. Jadi kalau Pak Slayton bilang, Anda adalah pemimpin spiritual di rumah Anda. Anda tidak bisa mewakilkan tanggung jawab ini kepada istri Anda. Tuh, kepada istri aja Pak Slayton bilangnya, jangan diwakilin, kamu yang ngambil peran itu gitu, ngomong ke laki-laki ya, laki-laki. Jadi nggak bisa mewakilkan tanggung jawabnya kepada istri, kepada gereja, kepada sekolah, kepada orang lain. Sebenarnya kata Pak Slayton jangan, karena pertama itu sudah diperintahkan Tuhan, yang kedua itu sebenarnya privilege kamu sebagai seorang ayah. Masa dikasih privilege hak istimewa kan ya? Masa nggak dipakai gitu kan ya. Nah tentu Anda memerlukan rekan. Jadi rekannya adalah istri gitu ya. Jadi istri itu penolong ya gitu ya. Jadi suami itu pemimpin rohani, istri adalah penolong. Nah di Pak Slayton ini di panduan nomor 8 itu kan ada yang namanya suatu keluarga Kristen akhirnya punya teman keluarga Kristen lain, punya teman keluarga Kristen lain, dan akhirnya berkumpul kan ya. Jadi si anak itu bisa melihat ada beberapa bapak-bapak yang ternyata kayak bapaknya gitu. Jadi dia ngelihat bapak-bapak lain gitu ya, yang ternyata kalau ngomong tentang Tuhan tuh kayak bapaknya gitu. Artinya percaya Tuhannya sungguh-sungguhnya, menghormati Tuhannya dalam pembicaraan gini. Loh kok bapak ini kayak bapak saya ya gitu ya. Loh kok si bapak ini kayak bapak saya ya. Nah, jadi dia bisa melihat itu. Nah, menurut Pak Slayton ini mencari teman laki-laki baik yang akan membantu Anda dalam hal ini juga penting. Tapi jangan keliru, istri dan anak-anak Anda akan melihat Anda sebagai pemimpin spiritual. Jadi artinya punya teman-teman keluarga kayak gitu, jadi si anak bisa melihat bapak ini, bapak itu gitu ya. Ternyata kayak bapak saya punya pandangan spiritual yang sama, tapi jangan sampai mereka bergantung kepada yang itu. Tapi kita harus memegang sebagai ayahnya si anak itu, harus memegang perannya. Itu yang diwanti-wanti sih sama Pak Slayton gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang yang mungkin udah deh anaknya ngeliatin bapak yang lain aja gitu ya. Nah, jangan. Memang harus yang menjadi teladan kitanya ya, maksudnya ayah ini ya, ayah dari anak-anak yang menjadi teladan ya. Ya. Dan Pak Slayton memberikan memberikan warning begini, khususnya untuk ayah-ayah Kristen ya, karena dia bilang gini, saya setuju ketika anak kita sudah dewasa, mereka bisa dan harus memutuskan sendiri jalan kerohanian mereka, moral mereka, dan etika mereka. Jadi memang orang tua itu ada waktunya. Gitu. Ada waktunya orang tua itu nanti tidak bisa lagi ikut campur dengan kehidupan si anak. Gitu. Karena si anak itu kan harus mandiri ya.
harus mandiri. Artinya mandiri juga dalam memutuskan kehidupan rohaninya, moralnya, dan etikanya. Nah, terus jadi orang tua gimana? Sebagai ayahnya, kita punya tanggung jawab mendidik ketika mereka masih muda, gitu. Ketika mereka masih berada di dalam kehidupan dengan orang tuanya, ya, tentang apa yang baik, yang benar, tentang iman, gitu ya. Kalau bukan kita, kata Pak Slayton, tidak ada yang akan melakukan hal itu. Gitu. Jadi memang makanya Pak Slayton itu selalu fokusnya kepada mulai dari paling kecil, gitu ya, dari anak itu benar-benar nggak bisa apa-apa, sampai terusnya dia mulai besar, sampai kayaknya sih SMA, gitu ya, atau kuliah. Nah itu masih. Nah setelah itu mungkin lulus kuliah, kerja, menikah, udah. Orang tua itu nanti ketika ditanya pendapat baru ngasih pendapat ya, tapi nggak bisa ikut campur urusan rumah tangga anak lagi secara sembarangan gitu ya, secara main langsung ikut campur ini itu udah enggak, karena mereka udah dewasa. Wah, jadi memang benar ya dari apa yang kita ngobrol-ngobrol ternyata memang harus saling mendukung, saling dukungan ini juga maksudnya memang penting gitu ya, empat-empatnya, plus juga yang, tidak, yang tadi awal banget dibahas kan dari finansial gitu ya. Jadi ternyata semuanya itu memang, saling mendukung dan penting dan, tadi senang sih yang Om, bilang juga kalaupun, kayaknya nggak bisa atau mungkin tidak terbiasa, tapi ya itu bisa diusahakan ya, Om, ya, bisa diusahakan untuk Betul. dilakukan. Wah, ini ternyata kita tidak terasa sudah ngobrolnya cukup lama nih, Om dan Tante. Iya, Nah, mungkin ini iya, ada pesan-pesan untuk, Sobat Impact Talk, tentang apa yang kita obrolin hari ini. iya. Ada pesan dari Pak Slayton sih, pesannya dari Pak Slayton tuh begini ya. Itu berhubungan dengan panduan nomor 7 yang pertolongan dari surga itu ya. Pertolongan dari, jadi Tuhan tuh pasti akan memberkati ya. Tuhan akan terus membantu, menolong kita gitu ya. Tapi rahasianya itu kalau menurut Pak Slayton tuh gini, kita tidak dapat membantu pertumbuhan spiritual, moral, dan etik anak-anak kita kalau kita sendiri sebagai ayah gitu ya, ayah atau ibu, tapi kan ini kan tentang ayah ya. Jadi sebagai ayah tidak tumbuh ya, tidak bertumbuh pada ketiga aspek itu gitu. Jadi kita jangan menyuruh anak bertumbuh dalam aspek spiritual, moral, dan etika, ternyata sebagai ayah nggak tumbuh gitu. Jadi harus ayahnya dulu bertumbuh dalam spiritual, moral, dan etika, memberi contoh, nah baru bisa membantu si anak-anak itu untuk bertumbuh dalam spiritual, moral, dan etik gitu ya. Nah, Yesus sendiri mengungkapkan hal ini dengan jelas dalam Injil Yohanes. Dia meminta agar kita tetap tinggal di dalamnya seperti ranting-ranting pohon jika kita ingin berbuah banyak. Itu Yohanes 15 ayat 5. Jadi sebuah keluarga yang penuh kasih dan kehangatan, juga anak-anak yang tumbuh menjadi berkat untuk Anda dan masyarakat adalah buah yang kekal. Artinya si Bapak ini harus juga menjadi ranting yang mencrok ya di pokok anggur gitu ya. Jadi karenanya Bapak-bapak jangan sampai melalaikan tanggung jawab kita untuk tumbuh secara spiritual. Itu dulu ya, tumbuh dulu secara spiritual, dan setelah itu baru memberikan dukungan spiritual kepada anak-anak kita yang masih kecil dan juga saat mereka dewasa. Gitu. Jadi memang harus mulai dari bapak-bapaknya dulu untuk berkembang gitu ya, secara emosional, fisik, intelektual, dan spiritual, supaya bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Warisan ya, memberikan warisan. Walaupun seperti tadi ya, walaupun masih susah, walaupun masih kaku, walaupun masih, yang penting ada kesungguhan, ada ketulusan dalam melakukan itu untuk anak-anaknya, karena didorong karena kasih dan cinta kepada anak-anaknya. Itu pesan dari Pak Slayton. Wow, luar biasa. Thank you
Om dan Tante nih sudah berbagi, Ya, sudah membagikan apa yang ada di buku Be a Better Dad Today ya. Dan ya, sudah ada 10 panduan dan Sobat Impact Talk juga yang sudah mengikuti ya dari awal. Wah, nanti tinggal lihat aja di playlist kalau masih ada yang ketinggalan, dan kalau yang hari ini juga kalau misalnya tadi mengikutinya di tengah-tengah bisa diputar lagi, jadi bisa tahu apa aja yang kita obrolin di siang hari ya, ini. Wah, thank you Om Tante untuk ya. Terima kesempatannya kasih. bisa ngobrol-ngobrol di siang ini. Dan Impact Talk hari ini sampai di sini. Saya Debbie, host pamit bersama Saya Rain. Saya Siwi. kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Ya.